Visi Setia Asih, saya akan menjelaskan mengenai kesiagaan darurat, penanggulangan wabah zoonosis, dan juga partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan wabah zoonosis. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu kesiagaan darurat dan siapa yang membuat pedoman mengenai kesiagaan darurat. Yang pertama, kesiagaan darurat merupakan suatu kegiatan penyusunan sistem, rencana, pedoman, dan prosedur serta untuk mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mengelola respon yang positif dan tepat waktu untuk menangani penyakit darurat hewan. Kemudian, yang membuat pedoman kesiagaan darurat adalah Menteri bersama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan kesehatan. Pada pedoman kesiagaan darurat, apa yang dimaksud dengan disosialisasikan dan disimulasikan? Yang pertama, pedoman yang ditetapkan, disosialisasikan, dan disimulasikan oleh Menteri kepada pemangku kepentingan. Yang dimaksud dengan disimulasikan merupakan menguji cobakan respon cepat apabila terjadi wabah yang harus dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangannya. Kemudian pemangku kepentingan di sini termasuk seperti otoritas veteriner di provinsi, kabupaten atau kota, kemudian kementerian, lembaga pemerintah, dan lainnya. Mengapa pedoman kesiagaan darurat perlu dievaluasi? Jadi, pedoman kesiagaan darurat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan dipahaminya pedoman kesiagaan darurat. Selanjutnya, siapa saja yang boleh memberikan pernyataan dan pengumuman mengenai wabah zoonosis? Jadi, yang boleh memberikan pernyataan merupakan menteri, gubernur, bupati, atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. Pemberantasan wabah zoonosis dilakukan oleh otoritas veteriner. Jadi, siapa saja yang termasuk dalam pihak otoritas veteriner? Jadi, otoritas veteriner itu terdiri dari otoritas veteriner nasional, kementerian, provinsi, dan juga kabupaten atau kota. Bagaimana syarat untuk menjadi bagian dari pihak otoritas veteriner? Yang pertama, telah ditetapkan oleh menteri sebagai dokter hewan yang berwenang. Kemudian, memiliki keahlian dan pengalaman di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, atau karantina hewan. Kemudian, memiliki jabatan sesuai dengan kewenangannya masing-masing, seperti di otoritas veteriner nasional harus memiliki jabatan paling rendah itu merupakan pimpinan tinggi pratama di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, atau karantina hewan. Bagaimana penanggulangan zoonosis yang bersumber dari hewan liar, satwa akuatik, maupun hewan yang berkeperluan khusus? Jadi, untuk pemberantasan zoonosis yang bersumber dari satwa akuatik, maka pemerintah harus berkoordinasi dengan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan. Kemudian, untuk pemberantasan zoonosis dari hewan liar, pemerintah harus berkoordinasi dengan pemerintah di bagian sumber daya alam dan hayati. Kemudian untuk penanggulangan wabah zoonosis dari hewan yang berkeperluan khusus. Hewan yang berkeperluan khusus di sini dimaksudkan yaitu hewan yang dilatih secara khusus untuk melakukan pelaksanaan tugasnya terhadap Tentara Nasional Indonesia, misalnya seperti anjing pelacak. Kemudian, pemerintah harus berkoordinasi dengan kementerian di bidang kepabeanan. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan wabah zoonosis? Jadi, setiap masyarakat yang memiliki atau memelihara hewan wajib menjaga dan mengamati kesehatan hewan dan juga menjaga kebersihan hewan peliharaannya tersebut. Kemudian, apabila masyarakat yang memelihara hewan tersebut mengetahui terjadinya zoonosis pada hewan atau manusia, wajib melaporkan kepada
perangkat kelurahan desa atau nama lainnya kecamatan, kemudian otoritas veteriner ataupun otoritas kesehatan setempat. Kemudian, bagaimana cara pemerintah mengikat sertakan masyarakat dalam penanggulangan wabah zoonosis? Jadi, keikutsertaan masyarakat dapat dilakukan dengan pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis. Kemudian, pemerintah dapat membentuk kader pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis. Annyeong.